Masih recording. Kan pateni lagune Rosa, Mbak Ibu, Mbak. YouTube sing sebelahku saya ngrungokno lagune Rosa iku. Beri benar. Sing anune YouTube-e ndek dhuwur. Maaf. Sama ngrungokno lho lagune Rosa malah. Masuk ya. Kenapa, Bi? Tetep, Bi. Sampai gini, San. Kayak kita bertiga toh. Waduh. Sorry, Jess. Apa? Oke, arek-arek kirim. Kirim jawabannya sing Ferry iku lho. Sing kemarin. Oh, Kabeh ngirimin ning aku male aku iku. Masuk jenengan saya Jepang. Soalnya di-share di grup. Oh iya. Yo, wongi kambing-kambing.
pakai iki ya, Bu Pri ini pakai ini. Pakai laptop juga ah? Apa pakai itu Bu Pri seneng. Rehan masuk. Hai, selamat malam Rehan. Rehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu. Iya, sabar ya. Suaranya sudah jelas kok. Ditunggu dulu. Ini sudah masuk di pertemuan keempat. Kita pertemuan keempat ya. Tunggu. Rehan, ada kesulitan? Pak. PR-nya sudah selesai? Sudah. Sudah. Bu Prilly ada tanggapan untuk Rehan? PR-nya bagus apa-apa? Belum saya kirim. Oh, belum dikirim. Oh, belum Ya. dikirim. Belum dikirim apa belum dikerjakan? Tuh, Rehan. Oke deh. Nanti kalau belum mengerjakan bisa dikerjakan. Ferry Cahyo masuk. Ini Ferry masuk. Terus ini mamanya Faisal. Buriani, monggo. Sudah Bu Prilly, kita sudah masuk. 1, 2, 3, 4. Ini mohon maaf juga. Ini masih anak kecilnya, saya kondisikan dulu ya. Sebentar. Rarek. Nanti. Nanti Mas Abi tante. Mama. Ibu HP. HP ini Dira di-on kan ya? Iya. HP ini Dira. Thank you, Diamond. Thank you, Iya. Bentar, masih sabar ya Ferry, tunggu temennya dulu. Ini masih connect. Ya, Mak. Mbak. Zakaria sudah on? Sudah masuk? Vivo sudah masuk? Namanya Buriani paling ini. Kalau Kak Buriani berarti Faisal.
Sudah, Bu. Bang, ibu kereta. Bang, ibu Bang, Diamond, Bang. Enggak tahu, satu berapa? Tanggal 24. Iya. Udah, Kak? Udah, Kak? Yuk. Oke, lanjut. Kita mulai ya. Yuk, kita mulai. Bu Mariana sudah hadir. Bu Mariana hadir, Zakaria hadir, Ferik hadir. Nah, ini pandang masuk lagi. Lis, ini sudah masuk. Ya. Monggo Bu Prilly. Ini saya pembuka dulu ya. Untuk pertemuan besok Sabtu kita ada kegiatan monitoring dari pusat. Saya harapkan untuk hari Sabtu semua sudah on ya. Paling tidak jam 7 kita sudah start. Nah, kita itu langsung nanti di situ ada dari Surabaya, monitoringnya dari pihak Surabaya. Nanti mandu kegiatan, dengan pelajaran biasa aja ngikutin, tapi sudah masuk partisipasinya sudah masuk on jam 7 tepat. Dijadwalkan kita jam 7 tepat. Ya, untuk monitoring tahap 1. Ya. Kalau sekarang kita masih mengikuti seperti biasa. Monitoringnya jangan takut, itu hanya untuk mengetahui saja, mengetahui keadaan kalian, proses pembelajarannya bagaimana, hanya seperti itu. Jadi tidak ada mungkin tidak ada sesi pertanyaan, tidak apa, hanya melihat saja. Jadi nanti biar prosesnya pembelajarannya bagaimana, hanya itu aja kok. Jadi paling enggak kita berusaha tampilkan apa adanya, maksud saya. Jadi kedisiplinannya jam 7 bagaimana, prosesnya harus juga. Ya. Lagi? Kalau memang tidak bisa, jangan dari awal sudah bisa bilang dulu, Bu, saya nggak bisa on untuk tanggal itu, untuk besok hari Sabtu. Bilang aja dulu, ya. Bisa dipahami? Nggih, Bu. Sudah. Monggo dilanjut Bu Prilly sama Bu Septi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan agama lainnya. Selamat malam, Bu. Terima kasih partisipasinya pada pertemuan kemarin yang kita bahas tentang air yang kita minum. Semua ada beberapa yang belum masuk, tapi sebagian besar jawaban poster sudah masuk ke kita. Terima kasih, responnya sangat baik sekali. Kemudian untuk materi hari ini, kita bahas tentang tanah kini. Ya, saya ulang kembali, tema hari ini adalah tanah kini. Kenapa ini kita ambil sebagai proses pembelajaran hari ini? Suaranya Kak Semuanya nyendat, Bu. Maaf ya. Kenapa materi tanah kini kita bahas
sebagai pembelajaran ini itu berkaitan dengan semua yang ada di lingkungan kita, di sekitar lingkungan kita. Oke, dasarnya itu. Untuk nah, nanti ada kesempatan ini. Bu, suaranya tidak jelas. Tunggu. Sebentar, saya potong dulu. Kalau suaranya saya bagaimana? Bu Mariana, Suaranya- semuanya dengar suara saya nggak? Jelas. Iya, suara Bu Suaranya bagus. Bruce itu jelas. Oh, iya, Mas. Iya, jelas. Ini aja. Pakai ini aja. Saya oper ya, Bu Sabtunya pakai punya saya aja. Sama saya. Kan takutnya ininya. Ini just. Ya, ini. Sudah bisa. Sudah bisa kita dengarkan? Ya, Semua- sudah jelas, Bu. Semuanya ada masalah napa mboten? Mboten nggih. Oke, sekarang tadi sudah sepintas saya jelaskan materi kita hari ini, kita bahas tentang tanah kita yang dekat dengan keseharian kita, nggih. Kita tidak luput dari yang namanya tanah karena segala aspek dalam hidup kita sangat bergantung dengan yang namanya tanah. Tapi tanah yang bagaimana? Nanti kita akan bahas itu. Nah, untuk slide ini, kita sediakan beberapa gambar yang nanti kita minta dari semuanya adalah mohon mengamati gambar di bawah ini, kemudian dengan simpulkan dari gambar di bawah ini yang berkaitan dengan tanah di sekitar kita. Saya ulangkan lagi. Mohon amati gambar di bawah ini, kemudian dengan simpulkan apa yang bisa jenengan simpulkan tentang gambar-gambar yang berkaitan dengan tanah, baik dampak negatif, dampak positif, atau manfaat atau tidaknya bagi kita. Ya, coba di gambarnya, Bu. Oke, ada 5 gambar. Gambar pertama, saya jelas di situ adalah gambar orang memberi pupuk pada tanaman. Silakan jenengan amati, kemudian beri penjelasan tentang gambar itu terhadap tanahnya. Oke, macam-macam. Apakah dampak positifnya, dampak negatifnya, dan sebagainya. Kemudian gambar kedua, ini adalah gambar erosi tanah. Oke, erosi tanah. Ini bisa nanti jenengan jelaskan. Kemudian gambar ketiga tentang orang menanam padi di area pertanian. Nanti kaitannya dengan tanah bagaimana. Kemudian gambar keempat, ini adalah proses pembukaan hutan yang nanti akan digunakan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Nanti untuk tanahnya bagaimana? Itu yang kita minta dari jenengan.
Kemudian yang gambar kelima itu berkaitan dengan sampah. Jadi ini adalah tempat pembuangan akhir sampah. Bagaimana dampaknya terhadap tanah di sekitar tersebut. Bu Prilly, ada yang menambahi? Kita beri waktu 10 menit untuk mengerjakan apa dampak dari semua gambar satu persatu, gambar dari gambar tersebut, dampak positif atau negatifnya, terus nanti dipresentasikan satu per satu nih. Kami beri waktu 10 menit. Kita beri waktu 10 menit untuk dengan kerjakan. Nanti kalau belum selesai bisa kita beri waktu lagi. Silakan dikerjakan ya. Semuanya paham? Kok nggak dikasih nomor, Bu? Nomor 1, 2, 3, apa berapa? Nomor gambarnya. Oh iya, nomor gambarnya. Oh, sebentar ya, saya buatkan sebentar.
Nah, coba diperhatikan sudah dikasih nomor sama Bu Prilly. Nomor 1 ini ya, orang yang memberi pupuk di area pertanian. Kemudian nomor 2 tentang erosi tanah. Kemudian yang ketiga ini adalah tanah pertanian. Yang keempat pembukaan lahan baru dengan cara menebangi pohon atau hutan. Kemudian yang kelima ini adalah daerah tempat pembuangan akhir sampah dengan banyak sampah di situ, dengan macam-macam jenisnya, apa dampak negatifnya bagi tanah yang di bawahnya. Itu yang kita harapkan. Jadi dari 5 gambar ini yang kita minta adalah jenengan amati, kemudian jenengan analisis bagaimana dampaknya terhadap tanah dan ujungnya nanti terhadap kesehatan kita manusia. Bagus apa tidak? Terima kasih. Kita kasih waktu untuk pengamatan dan menganalisis. Nanti kita harapkan dari masing-masing partisipan ini untuk mempresentasikan hasilnya, hasil pengamatannya. Ya, kita tunggu ya. Selamat bekerja. Ya. Bu. Ya. Ada apa? Itu dampak positif sama negatif, Bu. Terserah panjenengan. Yang penting apa yang ada di pikiran jenengan ditulis supaya kita tahu bagaimana jenengan memberi pendapat terhadap gambar-gambar ini. Ya? Paham? Ya ditulis dampak positif sama negatifnya gitu, Bu. Oke. Iya. Gak jelas soalnya, Bu, patah-patah. Oh, mantan. Ya, dampak negatif dan dampak positifnya, ya. Atau apapun itu pun yang ada di pikirannya sampean. Dijelaskan enggak apa-apa. Yang kedua tadi apa, Bu? Dan bisa juga tanah longsor. Untuk yang gambar kedua, ini bisa erosi tanah
atau bisa juga tanah longsor dalam kapasitas yang kecil ini ya, karena daerah pertanian atau daerah pinggiran sungai ini. Ini apa itu? Itu. Cicit ya, kamera sama itunya. Apa?
Yang nomor 2 itu gimana Bu maksudnya Bu? Tentang erosi tanah. Menurut kalian, dampaknya bagaimana terhadap tanah ini, terhadap kesuburannya, apakah bisa ditanami atau tidak, terus bagaimana dengan lingkungannya, itu aja yang kita minta dari sampean. Yang nomor 3? Jadi, Pak, nomor 3 Yang nomor 3 sama. belum Bu. Nomor 3 ini kan tanah yang ditanami padi, contohnya seperti itu. Menurut kalian tanahnya Iya. bagaimana tingkat kesuburannya? Apakah bagus atau kurang atau sedang? Terus dengan kandungan tanahnya, humusnya bagaimana itu bisa. Pokoknya semua yang ada di pikiran jenengan coba dituliskan. Nanti kita bisa memilah, ya kita simpan jawaban-jawabannya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Ada yang sudah selesai menganalisis 5 macam gambar yang kita berikan? Nomor 4. Nomor 4 ini tentang pembukaan lahan baru dengan cara menebang pohon yang ada di hutan. Maksudnya adalah membuat area pertanian baru. Paham? Nah, bagaimanakah dengan tanahnya ini? Banyak hal yang bisa diungkap dari gambar ini sebenarnya. Nanti saya ingin tahu bagaimana pemikiran-pemikiran panjenengan semuanya tentang gambar-gambar ini. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah siap presentasi hasil? Yang kita inginkan sebenarnya adalah jenengan berani mengungkapkan pendapat jenengan terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan, terutama tanah di materi ini. Dan kejadian ini, keadaan seperti ini, sangat sering kita lihat di sekitar kita. Dan dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Nanti kita pilih apakah dampak positif atau dampak negatif. Kalau banyak negatifnya, jadi kita sebagai manusia yang sangat butuh tanah, harus bagaimana supaya tanah bisa kita manfaatkan sepanjang hayat kita. Intinya di situ. Paling enggak kita mengurangi perilaku-perilaku kita merusak tanah. Ayo monggo. Pendapat-pendapatnya ditulis di kertas, nanti kita ingin tahu bagaimana, sejauh mana jenengan memahami permasalahan-permasalahan dalam lingkungan kita, walaupun aspeknya di materi ini ya Bu ya, di proses pembelajaran ini, tapi dengan setiap orang pribadi kita mau berubah perilaku kita, nanti kalau semuanya seperti itu akan luar biasa dampaknya bagi lingkungan. Karena kita secara tidak langsung kalau lihat fenomena yang terjadi di sekitar kita, mulai dari suhu panas yang siang yang tinggi, terus perilaku kita terhadap air, udara, yang materi-materi kemarin, itu
tidak luput dari andil kita manusia secara nggak langsung merusak lingkungan. Kalau lingkungan rusak, kita sendiri yang rugi sebagai manusia. Apa yang kita wariskan terhadap anak cucu kita? Kasihan mereka. Kalau tidak dari mulai hari ini kita punya sikap, punya niat untuk merubah. Paling nggak mengurangi perilaku-perilaku kita. Ada yang sudah selesai? Mas Ferry? Sampun? Kalau sudah, mic-nya dinyalakan, saya ingin dengar. Sudah ya Mas? Siap? Sudah, Bu. Monggo, Mas Ferry, ayo pemikiran-pemikirannya tentang gambar-gambar ini mohon dipresentasikan kepada kami. Tidak ada yang salah, semuanya benar kalau untuk materi ini. Ya, mulai gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Maaf Mas, Muslim apa Pemberian enggak? pupuk. Salam Muslim, dulu Mas, Bu. salam dulu. Nggih, salam dulu Mas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Waalaikumsalam Pemberian warahmatullahi pupuk. wabarakatuh. Pemberian pupuk terlalu banyak akan merusak tanah. Dampak tanah akan menjadi masam. Akan mengakibatkan penyerapan unsur-unsur tertentu menjadi terhambat. Sudah? Tanah longsor disebabkan oleh penebangan pohon secara berlebihan. Nomor 3, petani menanam padi di sawah akan menjadikan tanah lebih subur. Oke, berikutnya. Nomor 4, penebangan pohon di hutan menjadikan persawahan akan menyebabkan erosi tanah atau tanah longsor dan banjir. Oke, berikutnya. Nomor 5, sampah terhadap tanah akan menghilangkan kesuburannya. Oke, terima kasih hasil pemikirannya, nggih. Paling enggak sedikit banyak jenengan sudah mulai paham apa yang terjadi di sekitar kita. Jawabannya tidak ada yang salah karena ini adalah pemikiran-pemikiran kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih, kita tunggu partisipasi yang lain Mas Ferik, nggih. Berikutnya Mas Rehan, sudah selesai? Kalau sudah mic-nya dinyalakan, Mas. Mandikit, Bu. Nggak apa-apa, kita tetap menerima jawaban itu sekecil atau sebesar apapun, ya. Itu adalah pikiran jenengan untuk mengubah lingkungan sekitar kita menjadi lebih baik. Oke, monggo nomor 1. Penurunan kesuburan tanah. Terus bisa menjadi racun bagi tanaman. Nomor berapa? Ya, nomor 1. Oke, masih nomor 1. Oke, berikutnya. Saya nomor 5 belum, Bu. Nggak apa-apa, walaupun nggak ditulis langsung jenengan lihat gambarnya, kemudian langsung menjelaskan apa itu, saya kira nggak ada masalah. Yang nomor 2, nomor 2. Menipisnya lapisan permukaan tanah. Nomor 3, alih fungsi lahan pertanian akan membuat kesejahteraan petani menurun. Nomor 4, berdampak pada rusak ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Oke, berikutnya. Tanah jadi tidak subur, air tercemar. Sudah ada lagi
tentang penumpukan sampah. Enggak, sudah Bu. Terima kasih partisipasinya. Pemikiran kecil Anda akan merubah sikap kita terhadap lingkungan di sekitar. Yang lain? Ibu Yuniarti? Ibu Yuniarti? Mas Zakaria? Assalamualaikum. Saya. Oh ya. Ibu. Tentang pembukaan lahan. Pembukaan lahan dapat menyebabkan ekosistem rusak dan hilangnya habitat asli dan hilangnya habitat lain, bahkan dampak kepada manusia itu sendiri. Sebab jika ambisi pembukaan lahan baru terus digencarkan, justru yang didapatkan adalah meningkatnya bencana ekologis. Itu nomor 2 ya Bu ya. Nomor 2. Sekarang nomor 2 yang mau jenengan kasih penjelasan. Monggo. Ya. Gencarkan akan merusak ekosistem yang ada di lahan itu dan dapat menghilangkan habitat asli yang ada di tempat lahan tersebut dan juga dapat meningkatkan bencana ekologis di tempat tersebut. Oleh karena itu, Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menilai rencana Presiden Pak Joko Widodo sangat tidak dianjurkan, apalagi gimana ya? Apapun pendapat Anda, kita tidak menyalahkan itu karena memang setiap orang punya pemikiran-pemikiran tersendiri terhadap lingkungan sekitar kita agar tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Intinya di situ. Jadi kita berusaha menjaga perilaku kita. Yang kita maksud seperti itu, Ibu. Monggo diteruskan, enggak Bapak? Kalau menurut saya pembukaan lahan sangat tidak dianjurkan kalau menurut saya, selain untuk bisa hilangnya habitat manusia itu sendiri, bisa merusak alam. Selain itu juga Astagfirullahaladzim. Masih ada lagi atau cukup untuk nomor 4? Ya, untuk sementara cukup itu Bu, maaf. Oke, enggak ada masalah bagi saya. Untuk nomor 1, 3, 2, dan 5 bagaimana? Untuk nomor 1 itu longsor ya Bu kalau enggak salah. Nomor 1 itu orang memberi pupuk di pupuk anorganik, ini pupuk buatan di lahan pertanian. Bagaimana dampaknya terhadap tanah? Menurut saya semakin banyak memberikan pupuk pada tanaman, entah itu padi atau tanaman yang lain, semakin banyak pupuk, semakin merusak, menurut saya semakin merusak kontur tanah itu sendiri. Karena ibarat kita overdosis itu menurut pandangan saya, menurut penilaian saya. Seperti itu yang nomor 1 ya. Oke, nomor 1. Saya sudah nangkap. Kalau yang nomor apa yang dimaksud. Untuk nomor 2? Kalau yang nomor 2, masalah longsor. Masalah longsor itu disebabkan
bencana alam karena tingginya intensitas curah hujan. Tapi di sini juga kita juga harus mawas diri kalau untuk tidak menebang pohon, membuang sampah, atau kita ya istilahnya kita harus menjaga benar-benar menjaga alam supaya tidak menjadi longsor. Itu menurut saya, menurut pandangan saya pribadi. Seharusnya kalau kita ingin menjaga alam, di sisi lain kita menebang dan sisi lain kita juga harus menanam. Itu pendapat saya tentang terjadinya longsor yang sering terjadi di negara kita. Kalau yang nomor tiga, kalau pendapat saya Nomor 3 tentang ini orang menanam padi. Orang menanam padi. Ya, di era globalisasi ini banyak sekali orang sudah meninggalkan apa itu menanam padi karena mereka menganggap petani itu adalah pekerjaan. Ya, itu menurut saya ya, Bu ya. Menanam padi menjadi seorang petani itu menurut saya pekerjaan yang sangat-sangat mulia karena beliau menjaga stabilitas pangan di Indonesia ini. Dan di zaman sekarang banyak anak-anak muda yang malu bahkan tidak mau menjadi seorang petani. Itu bagus sekali ya pandangan jenengan. Ya. Sebenarnya sangat bagus sekali. Ini adalah sektor yang paling penting sebenarnya dalam kehidupan manusia ya. Oh, mantan. Bagus itu sekali nggih. Saya patut bangga terhadap jenengan. Dari beberapa orang ada yang menjadi petani, tapi nanti petani yang harus bagaimana, nonton ya, Mas Ferik ya. Petani yang modern, petani yang punya pengetahuan, makanya harus sekolah. Oke. Untuk berikutnya nomor 5 Bu Yuniarti. Mau itu apa Bu? Bumbang sampah ya? Masalah sampah. Masalah sampah yang selama ini kita hadapi bersama yang mungkin tidak akan pernah habis masalah sampah ini. Semua kembali ke pribadi masing-masing. Selama kita bisa mengolah limbah sampah sendiri, seandainya kita bisa bukan membangun sih, cuma gimana ya, memisah antara sampah organik, non-organik, sampah basah, sampah kering. Insya Allah permasalahan sampah di negara bisa sedikit demi sedikit kita atasi. Insya Allah Indonesia juga bebas sampah. Terima kasih pendapatnya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata dan salah komen. Tidak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar. Waalaikumsalam. Berikutnya Mas Zakaria dengan Bu Prilly. Mas Zakaria. Nggih, Bu. Mas Zakaria sudah atau belum? Belum ya? Sudah mempersiapkan. Kenapa? Oh, belum, Bu. Sekarang ke Mas Zakaria, silakan untuk mempresentasikan mulai dari gambar 1 sampai gambar 5 . Ya, untuk gambar pertama penyebaran pupuk terlalu banyak dapat menghambat kesuburan tanah tersebut, Bu. Ya, boleh. Untuk gambar kedua, tanah longsor tersebut disebabkan oleh penebangan hutan yang terlalu berlebihan. Untuk gambar ketiga, penanaman padi dapat
menyuburkan tanah tersebut. Terus untuk gambar keempat, pembukaan lahan baru dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Ya. Untuk gambar kelima, sampah tersebut dapat menghambat tanah dan banjir, Bu. Ampun. Oh, sampun. Ya, terima kasih untuk jawabannya Mas Zakaria sudah mempresentasikan kelima gambar tersebut. Saya simpan ya untuk jawabannya. Sekarang yang lainnya Mas Ferry sampun untuk Bu Mariana, monggo bisa dipresentasikan. Mulai kami. Audionya dinyalakan, Bu. Iya, halo Bu. Oke, monggo dipresentasikan. Nggih. Selamat malam Bu. Malam. Iya, di sini gambar yang pertama yaitu gambar orang sedang memupuk dengan pupuk kimia. Memang sekarang tanaman sekarang kalau tidak dipupuk itu tidak akan panen Bu. Makanya petani pada pakai pupuk kimia. Tapi lama-kelamaan nanti tanah akan menjadi kurang subur karena terlalu banyak pupuk kimia. Kalau menurut saran saya ya petani itu kalau bisa ya memakai pupuk alami, pupuk kandang seperti itu. Terima kasih. Iya, kalau gambar yang kedua di sini tanah longsor. Tanah longsor juga di sini menurut saya ini juga akibat ulah manusia yang sering menebang hutan dan pohon-pohon habis, akhirnya jadi tanahnya longsor dan banjir. Dan yang ketiga di sini, yang gambar 3 Bu. Lanjut Mbak. Ya. Yang gambar 3 di sini ada petani yang sedang menanam padi. Menurut saya yang tanah yang ditanami padi ini sangat tanahnya bagus dan masih subur. Yang nomor 4 di sini pembukaan lahan. Pembukaan lahan menurut saya nanti ini akan mengakibatkan cuaca akan menjadi semakin panas karena paru-paru bumi semakin berkurang dan nanti bisa menjadi longsor juga banjir. Ya, dan yang gambar nomor 5 ini tanah yang banyak tumpukan sampah, yaitu sampah-sampah plastik yang tidak bisa diurai, yang sangat lama, ini menyebabkan tanah tidak menjadi subur. Tanahnya tidak bisa menjadi subur karena terlalu banyak sampah. Ya, begitu saja Bu dari saya. Terima kasih Bu Mariana atas jawabannya. Saya simpan jawabannya. Iya Bu. Sekarang untuk yang siswa 1 itu siapa? Enggak sih Ida Rara bisa mendengarkan? Kalau Ida Rara. Mic-nya dia kesulitan. Belum bisa omong. Siswa 1 nggak usah, bisa lanjut. Kan mengikuti tapi mic-nya yang belum on. Berarti di sana juga nggak bisa on. Kita ADW ngomong nggak bisa on. Oke. Terima kasih atas partisipasinya dalam memberikan pendapat-pendapatnya terhadap gambar-gambar yang kita pilih untuk materi hari ini. Sebagian besar
gambar-gambar ini adalah kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kita sendiri manusia tanpa kita sadari, efeknya sangat buruk sebenarnya bagi tanah tempat kita berpijak. Nah, sebagian besar dari pendapat Anda itu memang benar, karena tanpa kita sadari tadi, sebenarnya manusia itu ikut andil dalam merusak lingkungan sekitar, sehingga dampaknya pun juga manusia sendiri yang mendapatkannya. Sehingga yang kita perlukan di sini adalah kalau jenengan sudah memahami dampaknya begitu besar, sekarang tinggal lakukan apa untuk paling tidak mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga tanah yang buat kita pijak ini tidak semakin rusak. Kembali lagi, sifat dasar kita manusia, coba kita renungkan, kalau kita memberikan sesuatu yang baik ke alam, alam juga akan memberikan kebaikan itu juga untuk kita, manfaatnya bisa kita rasakan. Tapi kalau kita merusak, maka kerusakan itu juga akan berakibat kepada kita. Coba nggih, nanti usaha apa yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Itu yang harus kita renungkan mulai saat ini. Untuk diri kita sendiri dulu, jangan bicara pada banyak orang, tapi perbaiki diri kita sendiri. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, baru efeknya nanti kita bagi ke masyarakat sekitar. Oke? Itu yang paling penting. Berikutnya, slide yang kedua, Bu Prilly. Nah, ini yang sangat penting. Dari tadi pendapat-pendapat jenengan perlu kita ketahui bahwa tanah itu adalah sebagian dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang telah kita manusia untuk kita mengambil manfaatnya, tapi tidak merugikan. Di sini yang paling pokok adalah perbedaan pola pikir manusia pada era tradisional dan era modern, itu yang kita titik beratkan di situ. Pada era tradisional, zaman dulu, di tahun dulu, sebelum ada kemajuan-kemajuan teknologi, di sini yang perlu ditekankan adalah adanya perubahan pola kehidupan dari masyarakat yang dulu mengumpulkan makanan menjadi penghasil makanan. Kalau dulu sebelum ada kemajuan teknologi, kita ingin makan bisa ke hutan, cari pohon, cari tumbuh-tumbuhan, atau cari binatang yang bisa membuat kita menjadi kenyang. Itu kan intinya, menjadi tidak lapar lagi. Tapi kemudian pola itu berubah. Kalau dulu golei, sekarang kita berusaha bagaimana caranya kita bisa menghasilkan makanan untuk memproduksi makanan guna kebutuhan kita sendiri. Tujuan awalnya seperti itu. Bagaimana caranya? Dulu proses menghasilkan makanan pada zaman tradisional, zaman sebelum ada teknologi, sebelum ada industri, masyarakat pada zaman dahulu mengelola lahan dengan cara berpindah-pindah, yaitu membuka hutan. Pohonnya ditebangin, kemudian dibuat area lahan pertanian, kemudian ditanami, terus sambil nunggu panen untuk nunggu manfaatnya. Kemudian kalau sudah panen, tanah itu ditinggalkan, cari lagi yang baru, buka hutan lagi untuk ditanami lagi. Dan yang sudah selesai ditanami dan sudah selesai panen, ditinggalkanlah, itu cari yang baru. Polanya seperti itu. Terus menerus seperti itu. Jadi dulu hutannya yang banyak, karena pola pikir masyarakatnya masih sempit, mereka hanya menggunakan cara bertanam berpindah tempat. Kalau sudah selesai ya sudah dijarno, tidak ada proses penanaman kembali pohon-pohonnya.
tinggal lagi, cari lagi yang baru, cari lagi yang baru, terus menerus. Sementara manusia terus berkembang biak, makin banyaklah manusia-manusia itu. Kalau pola ini masih diteruskan, yang terjadi adalah hutan semakin berkurang, maka kejadian-kejadian yang jenengan gambarkan kepada kami tadi itu akan terjadi. Berikutnya. Nah, sekarang bagaimana proses pertanian secara modern? Kalau dulu secara tradisional, kuno, sekarang ke modern itu bagaimana? Rata-rata petani modern itu sudah menerapkan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi dengan berbagai macam cara. Kalau jenengan di daerah pedesaan mesti sudah tahu cara-cara apa yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan produksinya. Biasanya dengan dua cara luar dan dalam. Maksudnya kalau luar itu dengan cara menambah lahan. Nah, kalau dari dalam mencari bibit unggul, pengairannya bagus, biasanya itu untuk petani-petani. Seperti Mas Ferik tadi katanya dia petani, berarti dia sangat paham bagaimana cara pengolahan tanah. Ya. Kemudian yang paling dipentingkan di sini untuk era modern adalah penerapan inovasi-inovasi baru yang dilakukan untuk menggantikan cara-cara lama yang kurang menguntungkan. Salah satu caranya, contoh yang bisa kita dapatkan adalah seorang petani itu sekarang sudah banyak mengetahui untuk memilih tanaman apa yang cocok untuk suatu tanah serta iklim yang serasi dalam kehidupan tanaman itu. Contohnya buah apel, pohon apel itu tidak bisa ditanam di daerah kepanjen. Karena apa? Suhunya panas, ya, tidak, tanahnya juga kurang bagus untuk tanaman buah apel. Tapi akan lebih bagus, ya, apel itu ditanam di lereng batu atau Poncokusumo, di mana di sana daerah pegunungan, iklimnya bagus, udaranya bagus, suhunya juga bagus. Itu sekarang yang harus ditekankan. Petani harus cerdas. Kemudian yang paling penting di sini, sudah mengenal yang namanya pupuk. Apa itu pupuk? Suatu zat yang dimasukkan dalam tanaman dengan cara untuk menambah hasil produksi. Tetapi yang paling penting di sini, pupuk itu, maaf di sini, pupuk tanah secara petani yang sudah maju dan modern sudah mengenal pupuk bahwa tanah secara terus-menerus ditanami tanpa diimbangi dengan pemupukan atau penambahan unsur hara ke dalam tanah, itu akan mengakibatkan kemerosotan kesuburan tanah sehingga menurunkan produksi. Lanjut yang kedua. Kalau yang tadi adalah tidak. Mungkinkah bertani tanpa menggunakan bahan kimia beracun? Pastinya mungkin saja ya kita menggunakan tanpa zat berbahaya. Kita bisa menggunakan tanpa zat kimia. Itu kita bisa menggunakan kayak tadi seperti Bu siapa tadi itu kita menggunakan pupuk alami, pupuk kandang bisa tanpa menggunakan pupuk bahan kimia. Nah, sekarang pupuk ada dua. Pupuk itu kan ada dua, ada yang organik dan anorganik.
Kalau organik itu dari hewan, bisa dari hewan atau dari tumbuhan, pupuk kan bisa juga dari tumbuhan. Kalau organik, anorganik bisa menggunakan pupuk kimia, seperti bisa dipakai dari pabrik. Pupuk dari pabrik itu adalah pupuk anorganik. Penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia sudah merupakan hal yang umum di bidang pertanian. Menggunakan pupuk ini pada awalnya memberikan dampak positif bagi petani dengan meningkatkan hasil tanam. Kalau kita menggunakan pupuk kimia atau pupuk anorganik, kita bisa hasil tanamnya itu semakin bertambah. Karena kimianya bisa bertambah. Kalau kita menggunakan organik, yang organik pupuk kandang itu mungkin hasilnya bagus, tapi tidak sebanyak dengan pupuk kimia. Tetapi kembali lagi, ada positifnya, ada dampak positifnya, dan ada dampak negatifnya. Kita juga nggak tahu bahan organiknya itu seperti apa. Mungkin ada bahan kimia-kimia yang tidak bisa kita cerna dalam tubuh kita. Nah, itu yang selanjutnya, dampak jangka panjang penggunaan pupuk anorganik dapat mengakibatkan yang pertama, tanah mengeras. Lama kelamaan kalau seandainya kita menggunakan pupuk organik terlalu banyak, terlalu sering, tanah akan mengeras. Menjadi mengeras, kurang mampu menyerap air. Yang ketiga, menurunkan pH tanah. Yang empat, menurunkan hasil produksi tanah. Nah, kalau yang kemarin kan kita sudah membahas tentang air, nggih. Kalau kita menggunakan zat kimia, nah karena di sawah itu ada airnya juga, nah itu airnya juga berpengaruh dengan kadar airnya itu juga. Makanya organik juga ada positifnya dan juga ada negatifnya. Kalau negatifnya mungkin jangka panjangnya seperti itu 1, 2, 3 untuk akibatnya. Terus kemudian dari dampak negatif yang dihasilkan tadi itu, dampak negatifnya yang dihasilkan saat ini mulai dikembangkan pertanian organik, yaitu suatu cara menjaga tanah pertanian dan beternak secara sehat. Nah, pertanian dan beternak secara sehat. Tanaman ditanami sealamiah mungkin. Sealamiah berarti kita menggunakan bahan-bahan organik seperti pupuk kandang, pupuk tumbuhan, gitu. Pupuk kandang dan kompos digunakan sebagai pupuk buatan. Hewan-hewan diberi makanan alami, tidak menggunakan pestisida sebagai penggantinya. Petani organik menggunakan serangga. Kalau kita nggak ada sebagai penggantinya, petani organik menggunakan serangga pemakan hama untuk mengandalkan perjalanan hasil panen sehingga hasilnya masih segar. Kalau seandainya kita menggunakan bahan organik kan seperti tumbuhan atau sayur-sayuran, kalau kita menggunakan pupuk organik, nah sayuran-sayuran itu semakin segar dan enak untuk kita cerna, bisa kita konsumsi seperti itu. Nah, ada pertanyaan untuk itu? Ampun, saya lanjut ya. Nah, sekarang ke cara-cara yang dilakukan untuk menjaga tanah.
Cara-cara yang kita lakukan, kalau tadi kita ada dampak yang bisa kita dampaknya positif dan negatif dari organik dan pupuk anorganik. Nah, cara-caranya yang dilakukan untuk menjaga tanah itu seperti apa? Yang pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Yang pertama itu harus kita masyarakatnya itu harus mengerti atau bisa memahami tentang artinya pentingnya tanah dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita. Kita kan juga butuh tanah untuk menanam. Kalau kita nggak ada tanah kan kita juga nggak bisa makan ya, kan karena tanah bisa menumbuhkan sayuran, untuk sawah, padi. Kalau tidak ada tanah, kita juga kerepotan sendiri. Nah, makanya kita harus menyadari tentang pentingnya tanah itu. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Kalau kita tebang terus-menerus, hutan akan habis. Maka sayuran atau hewan semakin punah dan kita akan sulit untuk mencari makanan itu. Yang ketiga, bijaksana ketika harus menggunakan pestisida dan bahan-bahan kimia untuk meningkatkan produksi lahan pertanian. Boleh menggunakan pestisida, tapi jangan sampai berlebihan. Sesuai dengan dosisnya. Sesuai dengan dosisnya. Sesuai dengan dosisnya. Kalau seandainya kita kan berlebihan, kita akan nanti tanah akan tandus kayak tadi, semuanya dampak-dampak negatif akan dampak negatifnya akan datang gitu. Kalau seandainya kita pakai dengan sewajarnya, itu masih bisa untuk jangka yang lebih panjang. Yang keempat, pengairan yang buruk dapat membuat kadar garam di dalam tanah terlalu tinggi. Kalau seandainya kadar garamnya terlalu tinggi, itu semakin kita tidak bisa menanam tumbuhan. Kalau kadar garamnya tinggi, maka kita tidak bisa menanam kembali. Yang kelima adalah pergiliran tanaman atau rotasi tanaman. Yang keenam, memilah dan mendaur ulang sampah. Kita nggak boleh membuang sampah seenaknya. Seperti kayak tadi yang gambar yang nomor 5. Karena penumpukan sampah, maka tanah menjadi rusak. Kita harus memilah mana yang sampah organik dan sampah non-organik. Kalau organik kita bisa daur ulang menjadi sebagai pupuk dan kita bisa menanam bukan aja di sawah. Kita kan bukan menanam di sawah saja. Kita bisa sekarang pada era sekarang ini kita bisa menanam tumbuhan atau sayuran itu kan bisa di area rumah. Ya kan ada yang kita menanam sayur seperti apa Bu? Di polybag atau di hidrosistem. Kita pakai polybag atau hidroponik dan kita buat juga dengan pupuknya dari sampah organik, bisa dari sampah buah-buahan kita olah menjadi pupuk atau sayuran, kita bisa membuatnya jadi seperti itu. Kita harus memilah-milah atau mendaur ulang sampah itu supaya tanah kita, di sekeliling tanah kita itu menjadi subur dan kita enak. Kalau seandainya kita nanam di area rumah kan enak, kita bisa ambil sendiri yang kita tanam seperti cabai. Biasanya kalau di area rumah kan yang paling sering kan cabai, terus tanaman sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Baca yang
Bisa ada yang mau ditanyakan? Untuk cara yang dilakukan untuk menjaga tanah. Cara-cara yang dilakukan untuk menjaga tanah. Sampun. Kalau sudah, saya lanjut ya. Demikian tadi penjelasan dari Bu Prilly tentang banyak hal. Sebagai kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yang paling penting adalah kita tahu bahwa tanah itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu kita jaga dan kita lestarikan. Kalau kita semuanya sudah merasa bahwa tanah itu sangat penting, maka sudah sewajarnya lah kita sebagai manusia untuk mengelolanya dengan baik, menjaganya dengan baik. Dengan cara apa? Tadi sudah dijelaskan banyak hal. Yang paling saya tekankan di sini adalah perubahan pola pikir kita. Perubahan pola pikir kita. Kenapa ini sangat penting? Sudah banyak hal yang bisa kita lakukan, memilah sampah dan sebagainya, itu yang paling penting. Tapi kalau tidak didasari dengan pola pikir kita yang berubah, maka tetap aja dampak negatif itu kita sendiri yang akan menuainya, memanennya. Jadi sifat buruk kita terhadap tanah, kita sendiri yang akan terkena akibatnya. Itu yang paling penting ya. Cobalah berubah dari diri kita sendiri untuk membuat tanah kita menjadi tanah yang sehat, tanah yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan kita manusia. Intinya di situ materi kita hari ini yang berkaitan dengan tanah. Sebelum saya dan Bu Prilly mengakhiri pertemuan hari ini, kita berikan post-test dari beberapa materi yang sudah saya berikan tadi, yang berkaitan dengan materi tanah. Di sini ada 5 pertanyaan yang nanti jenengan jawab, sama seperti tugas yang pertemuan kemarin, bahwa pertanyaan ini silakan dikerjakan, jawabannya nanti langsung dikirim, bisa ke Bu Prilly atau ke Bu Restu. Tapi sebenarnya enak deh, siapa ini? Ke Bu Restu saja nggih. Karena apa? Biar kita ngecek siapa yang sudah punya yang sudah berpartisipasi dan tidak, ya. Di sini ada 5 poin pertanyaan. 1, mengapa tanah sangat penting bagi kehidupan manusia? 2, beri 3 contoh perilaku manusia yang dapat merusak kesuburan tanah. 3, bagaimana cara menanggulangi kerusakan tanah agar dapat subur kembali. Yang keempat, jelaskan perbedaan sampah organik dan sampah anorganik dan beri 3 contohnya masing-masing. Sampah organik itu apa, sampah anorganik itu apa. Dan yang terakhir, mengapa sampah harus dipilah berdasarkan jenisnya. Itu yang paling pertanyaan yang kita berikan untuk post-tes hari ini. Jawabannya monggo untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk materi nanti di-share di grup ya. Ya. Materi hari ini dan post-test di-share di grup, nanti jangan bisa tulis materinya di sana. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, karena waktunya sudah 8:30, ada yang perlu ditanyakan? Masih ada yang menjadi ganjalan di hati jenengan semuanya? Untuk partisipasi hari ini, Mas Ferry, sudah jelas Bu. Mas Raihan, Enggak. sudah. Mas Zakaria, Ya, Bu. sudah paham materinya? Secara Paham, garis Bu. besar kita berikan. Bu Yuniarti, Paham, sudah sangat paham. Oke. Mengingat waktunya sesuai dengan jadwal kita, jam 8:30 harus diakhiri, maka sebenarnya jangan lupa untuk hari Sabtu tanggal 19 September ada monitoring dari Surabaya ya.
di link kita. Yang saya harapkan adalah partisipasi dengan semuanya. Mohon sebenarnya untuk tanggal 19 hadir semuanya tepat waktu jam 7. Oke? Ini demi jam 7 malam. Demi kita semuanya, semoga apa yang kita kerjakan selama beberapa hari ini memberi manfaat bagi kita semua ke depannya. Ya, jangan lupakan itu. Untuk hari ini saya kira cukup di sini materi kita. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengubah perilaku kita terhadap lingkungan sekitar. Semoga manfaat dari lingkungan kita juga berefek positif bagi kehidupan kita. Saya kira cukup sampai di sini. Saya dan Bu Prilly mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Enggak lah. Jadi ya, Ibu.